Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dengan saya Ananda Darmawan dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan yang terkasih, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team, agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Jangan sampai ketinggalan setiap segmen menarik yang akan menemani kalian melalui radio Suara Keluarga Kerajaan. Radio tayang setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan acara yang menarik yang dapat disaksikan juga siaran live streaming Facebook JKI Keluarga Kerajaan. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi dua golongan usia sebagai berikut. Mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Untuk online service Warrior Kids, tayangkan melalui channel YouTube Warrior Kids. Subscribe agar tidak ketinggalan update baru dari kami ya. Hai Youters, ibadah Kingdom Generation mulai setiap hari Minggu jam 8:30 pagi bertempat di gereja. Mari kita bangkitkan semangat muda gereja JKI Keluarga Kerajaan. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dan juga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Dan kebahagiaan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara senantiasa. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, yes. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih. Shalom, lambaikan tanganmu. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini bukan sekadar rutinitas, tapi kita biarlah ini bukti kerinduan kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan memelihara kita sampai hari ini, sampai detik ini. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa sebelum mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, yang boleh kami rasakan sampai hari ini, detik ini Bapa. Semua itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kami Bapa. Biarlah apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan selalu pegang kendali dalam hidup kami. Dan Tuhan, biarlah saat pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap kerinduan hati kami untuk kami datang memuliakan Engkau, meninggikan, memuji-muja Engkau ya Allahku. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami Bapa. Bahkan Engkau bertata di setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap kami pada saat pagi hari ini. Roh Kudus, hadirlah di tengah kami. Dan kami rasakan hadirat-Mu yang memenuhi kami, mengubah kami semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, oh. Yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi satu hal, Tuhan yang memelihara hidup kita, yang memelihara dimanapun apapun musimmu, Tuhan selalu ada di pihak kita. Yesus, terima kasih. Sama-sama. Banyak yang kau berbuat dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam Bapak Ibu, dan jemaat kita ajak bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup.
setiamu di dalam kami Yesus. Bersyukur segenap hatimu katakan bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Ku tak gentar lembah yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, boleh kami menikmati di dalam hidup kami Yesus. Tak sedikit pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kau memelihara hidup kami, Kau berisi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, bukti rindu kami, rasa terima kasih kami Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidup, bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Pujimu ini menyembahkan Tuhan. Menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuliakan, meninggikan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari yang bersama-sama siap memuji muliakan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa bulan ini tema kita menembus batas. Hari ini pujian ini berkata bahwa selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Bapak Ibu, kalau kita mau melangkah, kalau kita mau menembus batas, apa yang harus kita lakukan? Ada satu kata, yaitu melangkah. Kalau Bapak Ibu tadi sampai di gereja ini tidak mungkin bangun tidur, duduk langsung sampai di gereja. Pasti dari tempat tidur Bapak Ibu harus melakukan suatu hal, yaitu melangkah. Sehingga Bapak Ibu sampai di gereja ini. Hari ini juga kita mau bersama-sama menembus batas. Kita mau melangkah bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Amin. Saya mengajak Bapak Ibu digerakkan kakinya dulu melangkah seperti ini. Semuanya. Siap memuji Tuhan, amin. Katakan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup semungkin pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Sama-sama kita melompat untuk Tuhan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang tak menjadi Tuhan.
Tuhan kita, mas kita memujikan Dia. Tak
kebenaranku adalah pilihanku. Terima kasih Yesus. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita, beri sorak-sorai yang terdahsyat buat kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ada doa anak, mari doa anak-anak boleh maju ke depan untuk didoakan ikuti ibadah youth. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak gereja anak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa untuk adik-adik, untuk anak-anak gereja anak. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Mereka juga dapat bertumbuh dengan baik Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami, adik-adik kami Tuhan. Mereka juga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan performan dari youth. Waktu dan dipersilakan. Ladies and gentlemen, please welcome Youth Kingdom Generation. Karyamu yang terindah menyelamatkan hidupku, darahmu yang suci jadikan ku berarti, hormat dan syukurku ku naikkan padamu. Hanya Kau, Yesusku, yang terbaik untukku. Sebelum ku terlepas dari dosa, hidup ini terasa sangat hampa. Seakan gak ada benar harapan, ku selalu pandang pesimis hari depan. Ku merasa hidupku sia-sia, bahkan ku merasa aku ini tak berharga. Sempat berpikir aku ini tak berguna dan kadang terlintas ku ingin mati saja. Saat diriku hancur dan menentu, saat dunia tak mau bersamaku, ku rasa ini titik kehancuran hidupku, dan ku rasa ini akhir dari hidupku. Akankah ada yang sanggup menyelamatkan? Akankah ada yang mampu membebaskan diriku ini dari belenggu dosa yang selama ini begitu menyiksa? Yo! Karyamu yang terindah menyelamatkan hidupku, darahmu yang suci jadikan ku berarti.
Yesusku yang terbaik untukku. Setelah ku ditebus olehnya, kini hidupku terasa sangat berbeda. Ku selalu pandang optimis hari depan, sebab kasih-Mu yang selalu berikan ku harapan. Oleh pengorbanannya di kayu salib, dengan tetesan darah-Mu yang ajaib, membebaskanku dari belenggu dosa, menjadikanku pribadi yang luar biasa. Kini hidupku bukannya aku lagi, karena Roh Allah ada dalam hidup ini. Dan ku mau terus belajar untuk selalu menjadi pribadi yang selalu Engkau ingini. Ku berterima kasih oh Yesusku, karena Engkau sangat baik bagiku. Dan kini ku mau hidup sesuai rencana-Mu, menjadi terang bagi bangsaku. Karya-Mu yang terindah menyelamatkan hidupku. Darah-Mu yang suci jadikan ku berarti. Hormat dan syukurku ku naikkan padamu. Hanya Kau Yesusku yang terbaik untukku. Karya-Mu yang terindah menyelamatkan Karya-Mu yang terindah selamatkan hidupku. Darah-Mu Yo, yang suci jadikan ku Kau berarti. Hormat Hormat dan syukurku ku naikkan padamu Yesus. naikkan padamu. Hanya Kau Yesusku yang terbaik untukku. Kingdom Generation menembus batas. Beri kemuliaan buat Tuhan kita melalui Youth Generation, buat Dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Seperti yang dikatakan Youth dalam pujiannya, Yesuslah yang terbaik. Siapa Bapak Ibu? Yesus yang terbaik. Katakan yang sebelah kanan, Tuhan Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, tapi Tuhan tetap baik, tetap setia buat kita. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya yang memerintah hidup kita, yang pegang kendali dalam hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari saya bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi komitmen kita, berjanji kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap sekali Tuhan
Yesus, tetap Yesus. Mari bersama katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dia musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Terima kasih Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Katakan sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Musim boleh berganti, tapi tetap Yesus yang ada di hidup kita. Biarlah Tuhan tetap memerintah dan berdaulat di dalam hidup kita, yang ada di hati kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bersama katakan, semua saja katakan. Yesus selamanya. Amin Tuhan. Harapanku takkan hilang. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah menjadi komitmen kita, janji kita pada Tuhan. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Benar Tuhan, hanya Kau satu-satunya Tuhan kami. Kau satu-satunya pengharapan kami.
Kau satu-satunya sumber kekuatan kami Tuhan. Sebentar kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana kami mengerti, kami menangkap dan kami siap melakukan setiap kebenaran yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman pemuji yang telah membawa kita dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Shalom. Oke, yang di atas shalom semuanya. Oke, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita sepanjang tahun ini berbicara mengenai divine acceleration atau percepatan ilahi. Dan kita akan sebentar lagi masuk di bulan ke-6 pada tahun 2023. Okay? Seberapa banyak di antara saudara, seberapa banyak di antara keluarga kerajaan yang telah mengalami percepatan ilahi bisa lambaikan tangannya? Yang di bawah, oke. Yang di atas saya mau lihat. Wow, oke. Masih ada sekitar 7 bulan sebelum kita mengakhiri tahun 2023. Dan percayalah bahwa saudara pasti akan mengalami yang namanya percepatan ilahi. Katakan amin. Oke. Nah saudara, untuk bisa mengalami percepatan ilahi, saudara harus menembus batas yang ditetapkan oleh manusia. Yang dibuat standar manusia. Dan tema itu yang kita hidupi sepanjang bulan ini, menembus batas. Katakan menembus batas. Sekali lagi katakan menembus batas. Dan minggu ini kita berbicara tentang keluar dari cangkang. Katakan keluar dari cangkang. Hari ini tidak kebetulan perform youth, ya, Kingdom Generation, tidak kebetulan. Lihat sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Yang selama ini kita tahu pemain keyboard kita tuh Mas Kris kan orangnya diam ya, tapi hari ini dia tampil berbeda. Amin. Kak Aji yang tidak pernah kita lihat dia bisa dancer, tiba-tiba dia turun ke sana dia dancer. Saya bilang wow, mereka sedang menghidupi keluar dari cangkang. Itu tergantung pada pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahu Kak Aji bukan orang yang seperti itu yang tiba-tiba dia bisa menari. Di kantor dia gak gitu, dia diem-diem aja. Tapi hari ini sesuatu yang baru yang dia sedang tampilkan. Dia sedang mau tunjukkan bahwa dia juga bisa keluar dari cangkang, dari zona nyamannya dia. Oke? Gak cuman buat Kak Aji, gak cuman buat Kak Kris. Tapi keluarga kerajaan di tempat ini. Yang percaya bilang amin. Oke? Ada istilah sering kita dengar, comfort zone atau zona nyaman. Makanya tadi saya bilang bahwa untuk keluar dari cangkang itu berbicara mengenai pilihan saudara. Mau keluar apa enggak? Mau keluar apa tetap stay di tempat saudara pada saat ini? Okay? Nah, zona nyaman itu menurut seorang pakar behavioral psychology, dia bilang seperti ini. Comfort zone atau zona nyaman itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa. Sekali lagi, sebuah keadaan atau situasi di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman. Karena dia mampu mengontrol lingkungannya, dia mampu mengontrol apa yang dia mau lakukan. Itu ditulis oleh salah seorang pakar psikologi, namanya A.K. White. Okay? Hal apapun yang membuat kita nyaman dan gak mau beranjak karena takut terjadi sesuatu jika kita meninggalkan, itu disebut dengan namanya zona nyaman. Katakan zona nyaman. Nah, seringkali kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang sering melakukan ini. Nyaman dengan apa yang ada sampai hari ini. Ketika saya renungkan, tadi saya coba renungkan, saya sudah berapa tahun di gereja ini. Kurang lebih 19 tahun mendekati 20 tahun. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah. Melewati proses-proses yang ada. Melewati benturan-benturan yang ada. Melewati diproses dalam karakter dan sebagainya. Dan tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tergantung kepada pilihan kita. Nah, zona nyaman ini merupakan bagian dari masalah psikologi dasar yang dialami oleh manusia. Jadi gak cuma seseorang aja. Semua orang alami hal yang sama. Kenapa?
Karena dalam keadaan seperti ini, seseorang tuh jarang merasa gelisah. Dia nggak gampang stres, makanya dia memilih untuk tetap berada dalam zona nyamannya. Kalau dia keluar, ada banyak situasi yang dia alami dan membuat dia stres. Gitu. Tidak mudah. Oke, tidak mudah Bapak Saudara. Dia nggak mau ambil resiko, dia nggak mau tertekan, dia nggak mau stres yang tadi saya sampaikan. Dia mau semua fine-fine aja, aman-aman ya. Udah gini aja, nggak usah lebih-lebih lagi. Udah saya seperti ini aja, yang penting bisa hidup dan sebagainya. Udah sampai di situ dan dia nggak mau keluar dari zona nyamannya. Oke, contoh seperti ini. Kalau kita ingin menurunkan berat badan, ada hal yang harus kita kerjakan. Kita kurangi porsi makan kita mulai tingkatkan olahraga kita. Kalau orang yang senang ikut fitness, dia akan mengikuti angkat beban dengan beberapa kilogram. Okay? Sampai kepada tingkat dia proporsional, porsi badannya ideal. Dan kita nggak mau lakukan itu karena kita sudah rasa nyaman. Udah gini aja. Kalau mau buka usaha, yang terbayang itu adalah, aduh ini kalau saya buka ini, saya tawarkan produk ini, apakah orang di Salatiga mau membelinya? Belum tentu. Itulah ketakutan-ketakutan yang kita khawatirkan. Takut gagal. Padahal belum terjadi. Itu baru cuma di bayangan kita. Baru kita cuma pikirkan dalam rasa kekhawatiran kita. Sehingga kita apa? Kita menghindar dengan berbagai macam alasan, rasa khawatir kita terjebak dalam zona nyaman tadi. Akhirnya membuat kita nggak bisa berkembang. Kita tarik diri kita tetap berdiam diri dalam zona nyaman kita. Dan tidak akan membawa kemajuan apapun bagi saudara. Saya cuma mereview aja beberapa teman-teman yang dulu bersama-sama di youth. Mereka aktif pelayanan ketika mereka masih berada di youth. Ketika hari ini saya tanya mereka, sudahlah Kak buat yang muda-muda aja. Saya bilang enggak, pelayanan tuh bukan buat yang muda-muda aja. Semua orang ambil bagian di tempat itu. Di dalam setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Yang setuju bilang amin. Oke. Ada kurang lebih berapa Pak Yo? 42? Bidang pelayanan. Oh 39. Saya tambah, berarti ada lagi, sebentar lagi tambah 3 lagi nanti. Enggak tahu itu apa ya. Tapi ada 39 bidang pelayanan di tempat ini. Oke. Dan kerinduan Bapak Gembala bahwa 100%, 90% jemaat itu semuanya aktif melayani. Oke. Adakah di antara saudara yang sampai hari ini belum melayani bisa lambaikan tangannya? Ini takut angkat tangan apa takut ngaku? Atau nyaman dengan apa yang sudah ada sampai hari ini? Saya sangat heran ketika mereka menikah dan udahlah itu biar ini aja, biar mereka yang muda-muda. Saya nggak mau lagi karena saya sudah menikah. Waktu saya untuk urusin anak, untuk urusin suami, istri dan semuanya. Oh bukan. Kalau Tuhan masih kasih kepercayaan untuk saudara melayani, layani Tuhan. Tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Mari katakan sama-sama dengan saya. Tidak ada kenyamanan. Oke, sekali lagi. Tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Bapak Ibu masih ingat ketika kita kecil, kita belajar berjalan. Waktu step pertama, langkah pertama, kemudian kita oleng dan kemudian kita jatuh. Yang terjadi kita bangun apa-apa. Yang pasti nangis ya kan karena jatuh. Tapi kemudian kita bangkit, lalu kemudian kita mencoba untuk berjalan. Oke. Artinya dari awal itu saudara dan saya itu sudah keluar dari zona nyaman saudara. Amin. Amin, yang setuju bilang amin. Dari awal, dari kita kecil itu kita sudah keluar dari zona nyaman kita. Waktu belajar naik sepeda, tiba-tiba jatuh, luka lecet dan sebagainya. Kapok enggak? Enggak. Besok pasang plester gitu, bawa lagi. Enggak kapok. Artinya saudara sudah belajar untuk keluar dari zona nyaman saudara. Oke. Mari kita lihat ayatnya yang kita hidupi sepanjang minggu ini. Dalam Roma 12 ayat 2, bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah, katakan berubahlah. Oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepala Allah, dan yang sempurna. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Saya sebut dengan 3B. Yang pertama itu berbeda, katakan berbeda. Yang kedua katakan berubah. Yang ketiga katakan bedakan. Bedakan mana kehendak Allah dan kehendak saudara. Ini merupakan tuntutan untuk melakukan perubahan. Oke? Saudara harus berubah. Kalau saudara mau keluar dari comfort zone saudara. Dimulai dari mana? Firman Tuhan berkata dimulai dari pembaharuan budimu. Dimulai dari pikiran Anda. Sehingga Anda dapat membedakan mana kehendak dan keinginan Anda. Dan mana kehendak atau keinginan Tuhan. Makanya dalam ayat sebelumnya, Roma 12 ayat 1 bunyi firman Tuhan bilang seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Katakan mempersembahkan tubuhku. Sekali lagi mempersembahkan tubuhku. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lihat kalimat terakhir. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Katakan amin. Okay. Itu standar. Saya tulis di atas standar kehidupan kita adalah kehidupan kita ini sebagai ibadah yang sejati. Makanya Paulus menasihatkan kepada kita pada pagi hari ini. Itu standar nilai kehidupan kita. Karena apa saudara? Kata mempersembahkan itu punya makna pemberian kepada orang yang terhormat. Anda memberikan sesuatu kepada seseorang. Apa yang saudara berikan melalui kehidupan Anda? Okay. Karena begini, ibadah itu adalah perbuatan yang didasari dengan ketaatan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Beribadah. Datang ke gereja. Mudah atau sulit, Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya mudah, tinggal datang ke gereja. Kalau nggak punya kendaraan bisa naik angkota. Kalau nggak punya uang tinggal telepon masjid. Masjid tolong jemput saya. Bisa? Mudah nggak? Mudah Bapak Ibu Saudara. Yang buat sulit apa? Kita. Yang buat sulit kita, yang buat susah kita. Sudah tahu besok mau ke gereja, hari ini malam Sabtu begadang kan sampai pagi. Oke. Atau dengan sengaja, besok ke gereja, saya mau mancing, kan gitu. Saya mau jalan-jalan, saya mau piknik dulu, sudah lama gak piknik. Kalau bahasa yang salah itu healing ya, karena bukan artinya itu. Oke. Yang membuat sulit itu kita. Keinginan kita mudah karena Tuhan tolong. Tuhan bangunkan kita pada pagi hari. Okay. Saya masih ingat zaman dulu itu kalau kita kecil, kalau mau ke gereja, kalau zaman sekarang kan harus pakai alarm. Dulu nggak ada. Jadi zaman dulu tuh bantal kemudian bantal tolong bangunkan saya jam 5 pagi. Kira-kira seperti itu. Tapi itu ada sebuah usaha yang kita lakukan. Okay? Ya bangun pagi memang. Kita sedang paksakan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai keluar dari cangkang itu. Poin yang pertama berbicara mengenai history maker. Katakan history maker. Pembuat sejarah. Okay? Seseorang yang berani keluar dari cangkang adalah pembuat sejarah. Minimal buat pribadinya sendiri. Kenapa? Karena Anda sedang melakukan hal yang berbeda. Tidak sama dengan orang lain. Sampai orang mungkin di sekitar kita melihat kita tuh orang aneh. Iya kan? Ngapain nyanyi sampai nangis-nangis itu kan? Saya masih ingat dulu itu. Kita harus doa pagi di tempat ini jam 5 pagi. Pojok-pojok sana datang berdoa. Paksakan dirinya. Dia menjadi pembuat sejarah dalam kehidupannya.
Hari ini ketika kita membaca Fajarku, kita sedang membuat sejarah minimal bagi pribadi kita. Oke. Apa yang kita lakukan mungkin orang di luar sana lihat, ini apa sih ini? Aneh gitu kan. Tapi saudara, saya mau bilang buat saudara pada pagi hari ini. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Di luar standar yang manusia buat. Mereka bergerak menembus batasan-batasan yang ada. Saya mau kasih contoh pada pagi ini buat kita. Itu gambarnya Gideon. Oke, faktanya Gideon. Ibu saudara bisa lihat. Yang pertama tuh dia paling muda. Hakim-Hakim 6 ayat 15 berkata seperti ini. Tetapi jawabnya kepada Tuhan. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Faktanya Gideon adalah seorang yang muda. Oke. Lalu yang kedua, faktanya Gideon. Dia menghancurkan mesbah Baal. Oke. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 28 bunyi firman Tuhan bilang seperti ini. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Karena bangsa Israel pada waktu itu masih menyembah Baal. Dia robohkan bagian itu. Dia hancurkan bagian itu. Dia sedang break the limit. Dia hancurkan standarnya manusia. Apa yang dibuat oleh manusia dia hancurkan itu. Tidak mudah Bapak Saudara. Lalu yang berikut faktanya Gideon apa? Dia mengalahkan bangsa Amalek dan Midian dengan hanya 300 orang pasukan. Nanti saya akan bacakan berikutnya. Ini fakta yang menarik. Hanya dengan 300 orang. Dia mengalahkan kurang lebih 32.000 pasukan atau bangsa Amalek dan Midian. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7 berkata bahwa lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Nanti bisa baca Bapak Saudara. Dia kejar juga orang Amalek. Oke. Lalu fakta yang berikut yang sangat menarik. Yang bersama dengan Gideon adalah rakyat Israel. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2a bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan Gideon berperang dengan rakyat bukan dengan pasukan. Beberapa kali dalam Alkitab disebutin rakyat. Saya coba cari terjemahan dalam bahasa Inggris. Memang mereka disebutkan bahwa itu people. Bukan army, people. Artinya rakyat yang bersama-sama dengan Gideon. Dalam waktu yang singkat mereka harus berperang. Untuk menjadi seorang tentara itu butuh waktu yang cukup lama. Dia harus punya ketangguhan fisik, kekuatan fisiknya harus siap untuk dia bisa berperang. Tapi Tuhan suruh dia bawa rakyat. Banyak rakyat. Kemudian disaring Tuhan lagi, dipilih oleh Tuhan. Sampai dapat 300 orang. Saudara tahu dengan saya itu rakyat itu berbeda dengan tentara. Kita angkat senapan aja tuh gak bisa lama-lama. Pasti gemetar gitu kan. Tapi tentara dipersiapkan untuk bagian itu. Ini yang fakta yang berikutnya. Nah yang berikutnya lagi yang menarik adalah perlengkapan perangnya Gideon dan pasukannya. Mereka bawa sangkakala, buyung kosong dan suluh. Hakim-Hakim 7 ayat 16 berkata, sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala. Diberikan sangkakala, bukan pedang, bukan tombak. Diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Itu mereka kalahkan bangsa Midian tadi. Kira-kira saya coba visualkan seperti itu. Gak ada pedang. Firman Tuhan berkata buat kita pada pagi hari ini.
Artinya bahwa Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia besar. Dia bisa lakukan berbagai macam cara bagi bangsa Israel. Gak cuma bangsa Israel, bagi keluarga kerajaan. Amin. Okay. Yang saudara perlukan adalah langkah awal. Katakan langkah awal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sudah dengarkan pada minggu kemarin. Berani bermimpi. Mimpi gratis? Mimpi gratis? Gratis. Benar, mimpi gratis. Tapi sangat disayangkan kalau saudara tidak punya mimpi. Mimpi itu gratis. Pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Makanya minggu kemarin Mama Moi sampaikannya. Apa yang kamu impikan? Apa yang kamu inginkan? Kalau memang itu rumah, cari rumah. Print, taruh. Dalam nama Yesus tiap hari seperti ini. Mimpi gratis. Sayang kalau saudara nggak punya mimpi. Okay? Yang kedua, fokus pada keyakinan. Fokus pada apa yang saudara percayai. Bartimeus adalah salah satu yang disembuhkan oleh Yesus. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Okay. Kemudian banyak orang menegurnya supaya ia diam. Jangan berisik, ada Tuhan Yesus di sini kan gitu. Namun dia nggak diam. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-48. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, iya Tuhan memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tetap yakin dengan apa yang saudara percaya pada hari-hari ini. Ketika saudara punya mimpi, yakin bahwa mimpi itu pasti akan terwujud dalam kehidupan saudara. Amin. Okay. Lalu yang ketiga, selain langkah awal tadi, yang ketiga yang saudara butuhkan, berani mengambil resiko. Katakan berani mengambil resiko. Katakan lagi, berani mengambil resiko. Gideon yang tadi kita dengarkan, dia berani mengambil resiko. Okay. Dia dipandang oleh bangsa Israel. Dia berperang hanya dengan 300 orang, bukan tentara, tetapi rakyat. Okay. Dan perlengkapan perang yang dia bawa bukan seperti tentara pada umumnya. Sesuatu yang di luar nalar, di luar standar manusia. Yang kedua, berbicara mengenai keluar dari cangkang, berbicara mengenai bebas dari kutuk kemiskinan, dari penderitaan. Salib adalah pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan agar saudara dan saya alami kemenangan. Alami kebebasan dari berbagai macam kutuk. Dan segala kutuk itu telah ditanggung Yesus dalam pengorbanan di kayu salib. Tuhan mau lakukan hal itu untuk saudara. Siapa saudara? Sampai Tuhan sendiri datang dari tempatnya yang kudus. Dia datang, dia mau berkorban. Agar saudara mengalami kebebasan dari berbagai macam hal. Dua Korintus 8 ayat 9 dalam versi terjemahan versi mudah dimengerti. Kamu sudah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa Kristus sangat kaya. Tetapi karena kamu, ia telah menjadi miskin. Kristus telah melakukan hal itu sehingga kamu dapat menjadi kaya karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara,
Kemiskinan itu tidak hanya berbicara tentang materi. Okay? Kemiskinan itu berhubungan dengan pola pikir saudara. Berhubungan dengan respon saudara. Berhubungan dengan sikap hati. Berhubungan dengan tindakan atau langkah yang saudara lakukan. Ada yang punya banyak materi, tetapi terbatas dalam memberi. Firman Tuhan berkata buat kita pada pagi hari ini, Kristus sangat kaya. Okay? Dia rela menjadi miskin karena saudara. Dia rela menebus dosa-dosa saudara. Dia rela meninggalkan surga untuk saudara. Dia lakukan semua itu agar saudara mengalami kaya. Katakan itu saya. Kaya apa? Kaya dalam kemurahan. Kaya dalam mengampuni. Kaya dalam mengasihi. Kaya dalam memberi. Kaya dalam menolong. Dan itu keluarga kerajaan. Amin. Dia membebaskan saudara dari penderitaan yang saudara alami. Matius 11 ayat 28 berkata bahwa datanglah kepadaku hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian kelepasan. Beban berat apa yang sedang saudara alami hari-hari ini? Tuhan bilang, firman ini bilang, datang. Katakan datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Yang berikutnya, Tuhan dia kasih kuasa. Saya akan bacakan dalam bahasa sehari-hari. Filipi 4 ayat 13. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Bisa bacakan sama-sama dengan saya? Kata saya ganti namanya masing-masing. Okay? 1, 2, 3. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada Albert. Albert mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Kata saya digantikan dengan nama saudara masing-masing. 1, 2, 3. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada Albert. Albert mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Yang percaya bilang amin. Yang terakhir, keluar dari cangkang adalah merubah mindset saudara. Katakan merubah mindset saudara. Merubah mindset saya. Okay. Setiap manusia itu punya kecenderungan untuk berubah. Dari waktu ke waktu itu selalu ada perubahan-perubahan. Kita nggak akan kaget ketika melihat para pria senang untuk facial. Okay? Mengikuti idola-idolanya, rambutnya disemir dan sebagainya, gayanya berbeda, mengikuti tren yang ada. Itu yang terjadi. Itu kecenderungan yang dimiliki oleh manusia. Dia berusaha untuk merubah penampilannya, cara dia berpakaian, potongan rambutnya dan sebagainya. Mengikuti tren yang ada. Okay? Seseorang yang keluar dari cangkang adalah orang yang berubah mindset. Pola pikir, kerangka dia berpikir berbeda daripada umumnya. Nah, orang yang menembus atau melewati batas-batas yang ada, itu adalah orang yang hidupnya di atas rata-rata. Dia mengikuti standarnya Tuhan. Oke. Nah, saya mau tanya buat saudara, bagaimana kita bisa merubah mindset kita? Bagaimana? Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2. Dalam versi yang lain yang saya bacakan, versi mudah dimengerti. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Perhatikan. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tetapi, perhatikan. Biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna.
Bagaimana kita bisa merubah mindset kita? Firman Tuhan berkata bahwa biarlah Tuhan mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menembus batas-batas kemustahilan manusia. Amin. Beberapa hari yang lalu kita rayakan kenaikan Yesus ke surga. Ini hari ketiga pencurahan Roh Kudus. Masih ada beberapa hari ke depan. Dia hancurkan bagian itu. Mustahil untuk bisa naik ke surga. Dia lakukan itu. Dia sedang menunjukkan kuasanya buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Agar apa? Agar saudara juga punya keyakinan bahwa kita bisa melewati segala keadaan tadi. Kita bisa melewati bagian-bagian yang ditetapkan, yang dibuat oleh manusia. Tuhan sedang tunjukkan itu agar kita punya keyakinan itu. Ilustrasi yang tadi saya sampaikan, Gideon adalah manusia biasa. Dia dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan lebih berkuasa dari batasan-batasan yang dibangun oleh manusia. Gideon sama dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dan kabar baiknya Tuhan bisa pakai saudara. Amin. Yang setuju bilang amin. Gideon sama dengan kita. Dia manusia. Dia punya batasan-batasan. Teman-teman musik bisa bantu saya? Dia punya batasan-batasan sebagai manusia. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama buat Gideon. Buat saudara yang hadir pada pagi hari ini. Apa yang menjadi batasan dalam kehidupan saudara sampai pada hari ini? Keluarga saudara? Pasangan hidup saudara? Anak-anak saudara? Pekerjaan saudara? Kuliah saudara? Studi anak-anak kita? Pelayanan kita? Apa yang menjadi batasan-batasan dalam kehidupan kita? Dan kayaknya susah untuk ditembusi. Susah untuk dilewati. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Tuhan kasih kuasa untuk kita bisa melaluinya. Dia kasih contoh buat kita pada pagi hari ini. Saya mau ajak setiap kita baik yang di atas maupun di bawah. Kalau itu batasan-batasan yang sering saudara alami dalam kehidupan kita. Mari bawa batasan itu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Minta Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Agar cara kita berpikir, cara kita bertindak itu berbeda dari sebelumnya. Amin. Bisa bawa kepada Tuhan apa yang menjadi batasan kita pada pagi hari ini. Mari tutup mata saudara. Bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan segala batasan-batasan yang kami alami sampai hari ini. Batasan ekonomi kah? Batasan gambar diri kami Tuhan. Bahkan batasan-batasan yang setiap pribadi pada pagi hari ini kami bawa di hadapan Tuhan. Kami undang Tuhan untuk datang tinggal dalam hati kami. Baharui pola pikir kami. Kami mau keluar dari zona nyaman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan. Mari undang Tuhan berdaulat atas hidup kita. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah
Saudara ingin menjadi pembuat sejarah. Saudara ingin menjadi pembuat sejarah. Mari bangkit berdiri yang ingin menjadi pembuat sejarah dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi batasan-batasan dalam kehidupan saudara? Izinkan Tuhan menghancurkan bagian itu pada pagi hari ini. Mari bawa di hadapan Tuhan saudara. Setiap batasan-batasan yang selama ini mempengaruhi saudara gak bisa maju. Saudara gak bisa mengalami kenyataan yang Tuhan kerjakan. Saudara gak bisa mengalami kuasa-kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Mari bawa di hadapan Tuhan saudara. Semoga kita akan berdoa untuk bagian ini. Mari sekali lagi kita undang Tuhan berdaulat. Engkaulah mari bawa angkat setiap batasan-batasan yang saudara sedang lakukan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa pada pagi hari ini saudara. Bapa kami berdoa. Ini setiap batasan-batasan yang ada dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan setiap batasan-batasan yang kami buat. Kami hancurkan setiap batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Tuhan kami telah menang. Tuhan kami telah menunjukkan batasan-batasan yang Dia hancurkan. Dia melewati batasan-batasan itu Tuhan. Dan kami mengikuti apa yang Tuhan kami kerjakan. Kami berdoa setiap batasan-batasan yang kami alami. Pada hari ini Tuhan semuanya dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mempunyai pola pikir yang baru. Kami mempunyai mindset yang baru. Kami menjadi pengubah-pengubah sejarah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Pak Albert yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan saat pada pagi hari ini, saya mengucapkan selamat datang buat saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GKI Keluarga Kerajaan. Kami sangat bersuka cita dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara boleh hadir di tempat ini. Mungkin boleh bangkit berdiri dari tempatnya, biarlah yang kanan kiri boleh menyapa. Ada 8 orang mungkin. Minta waktu untuk bangkit berdiri. Ibu Liana Wati yang ada di kiri, puji nama Tuhan. Mungkin yang kanan kiri boleh menyambut, beri kasih. Salam, selamat datang, terima kasih. Ibu Diana, Ibu Swan, Saudara Randy, Saudara Excel,
Saudari Dina, Saudari Risa, Saudari Winda. Puji nama Tuhan, ya belum beribadah boleh bergabung tempat kami. Mungkin setelah selesai ibadah, ada boleh bertemu sejenak sedikit waktu buat bertemu dengan welcome team Ibu Lisa, ya diberikan waktu. Terima kasih dan kami mengucapkan ikut bersukacita pada minggu-minggu ini. Saudara kita, keluarga kita, ada yang berulang tahun secara pribadi maupun berulang tahun pernikahan. Ada Ibu Deborah, saudara-saudara yang lain ini ada Ibu Endah, saudara Twinike Irawati, ada yang lain juga yang bisa disebut. Mungkin bisa bangkit berdiri Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Yang berulang tahun pernikahan ada Pak Kalis bersama Ibu Margareta dan Pak Agus dan Bu Eni. Selamat anniversary, mungkin bisa bangkit berdiri. Yang ada di atas mungkin ada yang di atas. Oh ya, puji nama Tuhan. Mari Mami bisa yang ulang tahun tetap berdiri, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Ya, ini suami istri, Pak Kalis ada di atas, Ibu di bawah karena tugas. Ya, puji Tuhan. Oke. Dan hari ini kita berbahagia juga. Ini ada Dokter Teddy dan istri Dila juga yang hari Jumat kemarin ulang tahun pernikahan. Ya, ini keponaannya Mami Moi. Ya, yuk berdiri supaya bisa didoakan juga untuk ulang tahun pernikahan. Ada Pak Agus Rusman, Ibu. Wah, puji Tuhan. Ini bisa enggak nyusul ke atas atau suami nyusul ke bawah? Biar gandengan tangan waktu didoakan ya. Wah, Ibu yang naik ke atas, keren banget ya. Puji Tuhan, kita ikut seneng dan luar biasa. Kita sudah diberkati firman Tuhan. Tidak ada lagi batasan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan kita tidak terbatas, ya. Yuk kita kedangkan tangan untuk saudara-saudara kita yang ulang tahun pribadi. Ini yang ulang tahun pernikahan lengkap, yang ulang tahun pribadi kemana ini? Oke, mungkin nanti sore ya. Oke, yuk kita berkati yang di kanan kirinya, berkati saudara-saudara kita, kedangkan yang di atas, yang di bawah juga. Kita akan doakan mereka. Kami bersyukur buat hari ini karena kami juga bersuka cita untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bukti kesetiaan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan masih berikan agar hidup kami juga terus bisa berkarya, menjadi berkat. Hari ini kami juga bersyukur ada 3 pasang suami istri yang Tuhan menyertai perjalanan pernikahan mereka. Dan kami bersyukur Tuhan menjadi kepala rumah tangga yang memegang setiap keluarga, pasangan suami istri untuk saling melengkapi, makin bahagia dan mereka akan menjadi teladan buat anak keturunan mereka. Bagaimana pernikahan yang disertai oleh Tuhan dengan komitmen untuk terus setia, saling menjaga, mencintai satu dengan yang lainnya. Diberkati pernikahan Bapak Ibu, diberkati keluarga Anda, diberkati juga yang ulang tahun pada minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang ikut bersukacita bersama-sama memberkati, kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan berkati, Tuhan berkati, silahkan duduk. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Wow, luar biasa. Ngomong ke kanan kirinya, Tuhan Yesus memberkati kita.
Yesus berkati kita. Amin ya, puji Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita dan berdoa buat persembahan, pengumuman yang perlu kita dengar seperti hari Kamis kemarin dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus sudah disampaikan juga oleh Mama Moe. Oke. Hari Jumat besok, tepatnya 26 Mei, jam 9 pagi, dari dokter-dokter Puskesmas Sidoarjo Lor, di mana gereja kita berada, beberapa waktu lalu direspon dengan sangat baik oleh divisi kesehatan di gereja kita, akan datang untuk jemaat JKI Keluarga Kerajaan dan keluarganya yang belum vaksin booster 1 dan 2. Ya, yang belum vaksin booster 1 dan 2. Akan pelaksanaannya dikerjakan di gedung Destiny di belakang dari gedung gereja kita. Nah, siapa yang belum pernah vaksin booster 1 pagi ini datang, tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan yang belum pernah vaksin booster 1, tolong angkat tangan. Oke, terima kasih banyak. Yang belum vaksin booster 2, angkat tangan. Ya, Mamah Moi sama Papa Jo juga angkat tangan. Ya, karena kami belum pernah dan kami akan ikut ya untuk acara ini ya. Siapapun yang berketetapan untuk ikut seperti anjuran pemerintah kita, Bapak Presiden menyarankan kita semua untuk ikut vaksin lengkap sampai booster 2. Segeralah sesudah ibadah ini menghubungi Ibu Pipin yang ada di depan dan juga ada divisi kesehatan Ibu Lulu. Segeralah mendaftar. Ya, segeralah mendaftar, ya, tidak sulit karena kita tidak perlu antri, malahan dari pihak dokter dari puskesmas yang akan datang ke tempat kita, ya, ke gereja kita untuk memfasilitasi. Karena itu segera daftar, kesempatan ada dari anak-anak kita, ya, sampai kepada kita yang dewasa, ya, lansia juga ya, untuk mengikuti anjuran yang disampaikan agar betul-betul kita lengkap dengan vaksin booster sampai ke 2. Oke. Yang mengerti ini, yang berantusias ini katakan ya. Ya, yang di atas saya belum dengar, yang mengerti ini dan memahami ini berkata ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang kedua, mulai besok Senin, Kamis, seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu, kita akan mulai bersama-sama doa puasa hari Senin dan hari Kamis. Ya, kalau orang Jawa bilang poso Senin Kamis. Ya, khusus untuk mulai besok hari Senin dan akan terus Senin, Kamis beberapa waktu sampai Bapak Gembala sampaikan seperti pesan Tuhan berhenti. Karena Tuhan sudah mengerjakan apa yang kita doakan. Ya, oke. Nanti malam mulai jam 10 malam sudah berhenti untuk makan. Ya, dan seperti biasa ketetapan yang ada, maka besok siang jam 12 Anda sudah mulai buka puasa, ya, boleh makan, ya. Kalau puasanya mulai jam 8 pagi, ya, silakan selesaikan sampai jam 6 sore. Artinya siang tidak makan. Jadi ada pilihan yang diberikan kepada Bapak Ibu. Khusus hari Kamis, setiap Kamis akan disertai doa rantai 24 jam. Ya, dari jam 00 sampai jam 00. Ya, 24 jam. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari anak-anak muda juga yang mau terlibat, ya, gereja anak
dewasa muda, dewasa lansia, silakan boleh mendaftar kepada Ibu Pipin. Setiap pribadi diberi kesempatan untuk mengambil 1 jam berdoa rantai. Berapa Bapak Ibu? 1 jam saja ya, dari 24 jam yang ada. Dan Bapak Gembala tadi malam menyampaikan kepada Mama Moi, beritahu jemaat ada batasan kelompok setiap jam 00 sampai 01, 1 dini hari sampai jam 2, sampai 11 malam sampai jam 12 malam. Setiap kelompok tidak lebih dari 5 atau 6 maksimal. Ya, kenapa? Supaya jam-jam yang ada semuanya 24 jam tidak terputus. Kita akan bawa doa-doa kita setiap Kamis, doa seluruh jemaat, doa pribadi-pribadi menghadap kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan dan doa yang tidak putus-putus mendatangkan kuasa Tuhan terjadi jawabannya atas kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang mau ikut lambaikan tangannya. Oke, boleh lambaikan tangannya. Belajar berdoa. Satu keluarga berdoa, setiap rumah berdoa. Segera daftar kepada Ibu Pipin. Ya. Dan kita tahu ketika 24 jam itu terpenuhi, luar biasa. Kembali ada sesuatu yang dahsyat akan mengikuti kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan siap untuk persembahan. Mari kita angkat di hadapan Tuhan bersama-sama dari amplop-amplop yang sudah kita siapkan. Maupun mau transfer lewat mesin edisi, silahkan, semua fasilitas disediakan oleh gereja kita. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hati kami penuh ucapan syukur. Hari ini sebagai rasa terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Baik lewat amplop-amplop yang sudah disiapkan, kami juga transfer atau memakai fasilitas yang sudah gereja ini siapkan, barcode maupun mesin edisi, semuanya akan mendatangkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih diberkati Departemen Keuangan, diberkati keuangan gereja kami, dilimpahkan berkat Tuhan atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus, semua yang terberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Sejak beberapa hari lalu Mama Moi bersuka cita, bergembira. Karena yang hadir tamu-tamu kita ini adalah sebagian besar saudara kandungnya Mama Moi dengan keponaannya, ya. Ada dari Cikampek, ada dari Kediri, ada dari Pare. Saya senang karena saudara-saudara saya, kakak saya, keponaan-keponaan saya, ada Dokter Teddy, keponaan saya, dia juga kepala dari sebuah rumah sakit yang ada di Karawang ya. Betul ya, Karawang ya, dengan istri dan anak-anaknya. Ada ini cici saya ini yang paling besar ya, Ibu Lina. Tanggal 4 besok ulang tahun yang ke-70 sudahan ya. Kakak saya di atasnya lagi lebih daripada itu ya, dan senang beberapa hari ini bisa bersama-sama. Ya, ada cici saya satu lagi ini, adiknya dari Ibu Swan ya. Jadi senang banget hari ini saya merasa saya nggak sendirian ya. Karena ada saudara-saudara saya yang support ya, mencintai juga anak-anak raja ya dengan apa yang mereka kerjakan ya. Terima kasih dan rindukan ini satu waktu keluarga Anda juga bisa beribadah bersama-sama ya, keluarga besar kita. Oke, semua diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Amin. Katakan amin. Oke, sekarang supaya berkatnya tidak hanya buat diri sendiri, mulai ngomong ke kanan kirinya, kamu juga diberkati. Yuk ngomong ke kanan kirinya. Yang di atas, kamu juga diberkati. Katakan amin. Ya, Bapak Gembala akan memberkati kita pada pagi ini. Ya. Wow. Makasih volunteer.
Terima kasih Kingdom Generation yang hari ini keluar dari cangkang, ya, tampil sesuatu yang beda. Wah, nanti sore performan lagi ya. Oke, ya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Gembala. Mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi ini karena Tuhan sudah memberkati ibadah yang ada, bahkan tak seorang pun terlewatkan, semua dijamah oleh Tuhan. Dipeluk, didekap dan berkata, aku sayang kamu nak, dan aku memberkati, menyertai sehingga kehidupanmu tidak akan sama lagi. Kamu keluar dari zona nyaman, kamu keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, menghidupi sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan bersama kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai akan setiap keluarga yang ada, karena Tuhan berjanji akan memberikan kami keharmonisan, damai sejahtera, kesatuan hati, sehingga lahir keturunan ilahi. Bahkan yang duduk rukun bersama, ada pengurapan, ada air kehidupan mengalir, bahkan berkat diperintahkan datang kepada keluargamu. Yang engkau didapati sepakat meminta apapun juga kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, maka permohonanmu akan dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga engkau diberkati dalam usaha pekerjaanmu, karirmu, studi anak-anakmu, bahkan Tuhan menambahkan apa yang kau miliki, sehingga engkau akan menjadi makmur, bahkan mengalami kelimpahan tanpa batas. Dan kami percaya bahwa Tuhan membuat pagar keliling buat keluarga kami, sehingga semua terlindungi dengan aman. Minggu ini akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami yakin perkara-perkara yang ajaib Tuhan lakukan buat kami, keluarga masing-masing, bahkan setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur dan pulanglah bersama dengan anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati.